A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan hari-hari untuk menjalankan ibadah puasa dan menghiasi ibadah puasa dengan amalan-amalan sunnah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, yang mana bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan umat Islam yang beriman untuk bisa kembali kepada fitrah kemuliaan. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan juga pengikut yang setia hingga akhir zaman. Sahabat Al-Fatih dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan sampaikan perihal istinja atau juga yang disebut dengan bersuci dan juga tata cara menurut syariat agama Islam. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku yang saya cintai karena Allah, agama kita sangat memperhatikan perihal kebersihan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya di dalam suratul Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang membersihkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan, memberikan pengajaran terhadap kita berkenaan bagaimana tata cara menurut syariat. Berikut ini adalah tata cara bagaimana ketika kita membuang air, baik air besar maupun air kecil, di dalam toilet. Yang pertama, bahwasanya kita untuk mengawali dengan kita membaca doa, yaitu dengan lantunan doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung darimu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Setelah itu yang keduanya, kita untuk melangkahkan kaki masuk ke dalam toilet, diawali dengan kaki sebelah kiri. Yang ketiga, setelah kita berada di dalam toilet, untuk mengecek terlebih dahulu kelengkapan yang ada di dalam toilet. Apakah sudah tersedianya ember, gayung, dan keran? Pastikan sudah ada air yang mengalir. Itu yang ketiga. Sahabat Al-Fatih dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang keempatnya adalah bahwasanya kita buang air dalam posisi duduk atau jongkok, tidak berdiri, dan membuang air pada tempatnya, jangan sampai ya tercecer di lantai ataupun di dinding ya, tembok yang ada di dalam toilet itu sendiri. Yang berikutnya anak sekalian, yang kelimanya, bahwasanya ketika kita membuang air baik besar maupun kecilnya, untuk bisa menuntaskan buang airnya. Jangan sampai ada yang tersisa daripada air yang kita buang, yaitu andai saja pada laki-laki untuk bisa mengurut auratnya, untuk perempuan dengan melakukan deham. Kenapa kok kita harus menuntaskan? Karena hal ini akan berpengaruh ketika sisa-sisa daripada kotoran itu ya menempel pada pakaian dalam kita pakai untuk ibadah sholatnya tidak sah. Dan yang berikutnya, yang keenam ya, kita harus memperhatikan percikan najis, jangan sampai itu terkena daripada pakaian kita, karena berimbas sama, akan bisa tidak sahnya ketika dipakai untuk melakukan sholat 5 waktu dari pakaian yang kita pakai tersebut. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu kita untuk bisa membersihkan ya kloset ya yang telah kita gunakan, yang mana akan berpengaruh ketidaknyamanan ketika orang lain yang akan mempergunakan daripada toilet kita. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai, kita untuk keluar didahului dengan kaki sebelah kanan dan kita mengucapkan doa. Doanya adalah ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, yang artinya dengan memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkan aku. Sahabat Al-Fatih dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita buang air yaitu di alam terbuka. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, untuk buang air dalam posisi tersembunyi atau kita bersembunyi sehingga kita tidak dilihat oleh orang lain, dan juga kotoran yang kita keluarkan tidak tercium baunya oleh orang. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita buang air di alam yang terbuka, diusahakan kita buang air untuk tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi daripada kiblat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita untuk diusahakan buang air tidak di lubang-lubang tanah, yang mana akan bisa menjadikan binatang akan tersakiti ataupun makhluk Allah yang lain yang terusik, sehingga bisa membahayakan baik diri kita ataupun binatang tersebut. Ini yang ketiga. Dan yang keempatnya, untuk tidak buang air di air yang tergenang dalam kondisi yang sedikit ya, kondisi yang sedikit. Kalau kondisi yang besar seperti di empang, tempat ya di situ dipelihara ikan ataupun di danau,
itu air kondisi tergenang yang banyak, itu masih diperbolehkan. Dan yang terakhir, kita untuk tidak buang air di tempat-tempat pemberhentian, baik di halte maupun di terminal-terminal. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita buang air di alam yang terbuka. Sahabat Al-Fatih dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana ketika kita beristinja dengan batu dan sejenisnya saja. Jadi kita tidak menggunakan air. Hal ini bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi darurat. Kita dalam kondisi terdesak, yang mana kita tidak menemukan sumber air, ataupun ketika kita punya air hanya perbekalan untuk air minum. Contohnya ketika kita mendaki gunung, kita tersesat di hutan, ya, yang mana tidak ditemukan sumber air, kita bisa melakukan dengan istinja dengan 3 batu atau sejenisnya, bisa kayu, bisa daun, atau bisa tisu. 3 tisu. Kalau tisu bisa 3, ataupun jika kita merasa belum bersih bisa 5, bisa 7, dan seterusnya dengan bilangan yang ganjil. Ini ketika kita beristinja. Bagaimana persyaratan kita beristinja dengan batu ataupun benda lain, ya, yang sejenisnya? Ada syarat-syarat benda tersebut untuk bisa kita lakukan, untuk bisa dipakai untuk beristinja. Syarat yang pertama adalah benda itu adalah bendanya keras, ya, bukan yang lembek, yang mudah hancur. Itu yang pertama. Contohnya tadi ada bisa batu, bisa kayu, bisa daun, ataupun bisa tisu. Ya, yang mana benda tersebut dalam kondisi suci, tidak terkena najis. Itu syaratnya. Dan yang kedua, bahwasannya benda yang kita untuk beristinja itu, ya, bendanya kesat, yang bisa menyerap atau mengangkat daripada najis yang ada. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah. Dan yang terakhir, yaitu kita tidak boleh beristinja dengan benda yang terhormat. Contohnya makanan ataupun benda-benda yang bertulis asma Allah ataupun materi agama yang lainnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya semata dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangannya dari diri saya. Saya mohon maaf, dan juga saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba waktunya kita untuk kuis, ya. Ya, Bapak akan bacakan 2 pertanyaan untuk kalian untuk bisa dijawab di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama adalah, surat apakah
dan juga ayat yang keberapa yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini, yaitu istinja, bersuci menurut tata cara agama kita. Yang pertama. Yang kedua, yaitu apa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil yang ada di alam terbuka. Demikian pertanyaan dari Bapak untuk bisa dijawab dengan setepat mungkin, dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.